One, close the door. Oke Dio. Takut dong. Oke Mas Fauzan. Dengar-dengar Mas Fauzan ini kemarin sudah udah melihat video astrofisika. Iya. Yang kemarin dilihat di proyektor. Nah, saya sebagai pertanyaan ingin menanyakan seberapa jauh pemahaman Mas Fauzan tentang astrofisika. Jadi kemarin itu astrofisika itu membahas tentang fisika klasik, relativitas dan fisika kuantum ya. Iya. Jadi saya ingin tahu menurut Mas Fauzan apa itu fisika klasik dan siapa penggagas fisika klasik? Fisika klasik itu Apa? Mungkin lebih apa ya? Ke penggagasnya mungkin siapa penggagas dari penggagasnya fisika itu klasik? fisika klasik itu Isaac Newton itu. Oh. Dikarenakan itu dia itu lagi duduk gitu. Ah. Terus di bawah pohon ada apel jatuh itu. Oh, yang cerita itu. Ya, terus dia tuh ngitung kayak gravitasi bumi. Oh ya, benar. Jadi fisika klasik itu terbagi berapa aja, Mas? Menurut Fisika Mas Fauzan? klasik itu ada hukum gerak, Ya. gravitasi, Ya, benar. optik, Ah, elektromagnetik, ya. terus mekanika fluida, Ah. terus termodinamika. Oh, artinya Mas Fauzan ini sudah tahu ya bahwasannya fisika klasik ini adalah penggagas dari Isaac Newton. Oke, yang kedua itu ada teori relativitas. Mas Fauzan, tahu nggak sih relativitas itu dibuat sama siapa atau penggagasnya? Relativitas itu dibuat sama Albert Einstein. Ya. Terus relativitas itu ada dua, yaitu relativitas umum sama relativitas khusus. Oh, begitu. Relativitas umum tuh yang kayak gimana? Oh, maksud saya maksudnya dari relativitas itu seperti apa sih yang menurutnya Einstein itu seperti apa? Menurut Einstein itu, Ah, menurut Einstein itu seperti dunia itu seperti kain. ya. Dimana bahwa kelengkungan ruang dan waktu gitu ya, seperti Iya. massa itu dapat melengkungkan waktu menurut Einstein di sana. Oke, atau yang kita sebut seperti space time ya, Mas Fauzan. Iya. Nah, yang kedua ini ada fisika kuantum. Tahu nggak sih fisika kuantum itu digagas sama siapa? Digagas oleh Max Planck. Max Planck. Oke, Max Planck sama siapa? Udah itu doang. Sama Erwin juga nggak sih? Erwin ya juga sih termasuk ya. Oh ya, benar. Nah, habis itu kuantum itu biasanya lebih ke elektron ya. Iya. Elektron di kuantum itu bisa di dua tempat juga dan bisa mengeluarkan gelombang. Gelombangnya ya seperti itulah. Terus fisika itu sama manusia itu baru dijelajahi itu baru 5%-nya. Oh gitu. Ya, 95% itu alam semesta itu disusun oleh materi gelap sama energi gelap. Oh, dark matter. Ya, dark matter itu. Oh, yes. Berarti teori klasik relativitas dan fisika kuantum itu baru 5% ya Mas Fauzan? Ya, baru 5%. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita sudah membahas penggagas-penggagas kayak detektif fisika di luar negeri. Iya. Sekarang kita pengen tahu nih detektif fisika di Indonesia. Siapa saja sih detektif fisika di Indonesia? Ya, ada salah satunya itu Pak Husain dari guru besar IPB. Oh ya. Guru besar fisika ya tentunya. Ya, fisika IPB. Nah, kalau nggak salah Pak Husain ini pernah membaca karya-karya fisika atau detektif fisika Indonesia zaman dahulu, membaca buku-buku beliau. Nah, kamu tahu nggak sih buku-buku apa aja yang sudah dibaca sama Pak Husain ini sebagai guru besar dari IPB? Ya, ada beberapa buku yaitu diantaranya Pantur Saliban. Pantur Saliban. Terus Tihong mungkin? Ya, Tihong terus sama Sutrisno. Oh, Sutrisno. Ya. Jadi itu adalah buku-buku yang dibaca oleh Pak Husain yang menjadikan Pak Husain itu cinta banget ya sama fisika. Sama fisika. Nah,
Terus yang kedua, yang berapa? Keempat ya udah ya. Terus yang keempat menjelaskan tentang theory of everything. Nah, kamu tahu nggak sih theory of everything itu apa dan digagas oleh siapa? Theory of everything itu ilmu yang menjelaskan semua teori menjadi satu jalur seperti relativitas, kuantum, sama klasik itu. Oh, jadi kayak apa ya? Relativitas, kuantum dan klasik itu kan bertentangan ya hukumnya. Jadi kita itu membahas theory of everything yang dimana teori ini bisa meluruskan 3 teori seperti relativitas, kuantum dan klasik gitu ya menurut maksudnya Mas Fauzan. Ya. Oke. Dan yang terakhir ini biasanya ada quotes dari para ilmuwan ya. Jadi di sini tuh ada mengungkap misteri adalah pengalaman hidup terbaik. Wah, itu adalah kalimat dari Einstein ya. Habis itu ada jika kalian tahu kuantum, artinya kalian tidak paham kuantum. Wah, ini artinya apa juga nggak tahu ya. Maksudnya Richard, penggagas kuantum itu. Habis itu fisika adalah ilmu yang mengukur dengan pasti dan akurat. Setuju nggak? Ya, setuju sih. Soalnya segalanya itu bisa diukur. Bisa gitu diukur maksudnya. ya. Oh, jadi kayak bisa gitu ya. Habis itu yang terakhir bahas Tuhan nih kita nih. Ya, Tuhan. Aduh, jangan sampai murtad ya. Saya keinget sama kata-kata Thanos itu ya. Oh, Thanos Itu pernah bilang di film apa itu? Infinity. Oh, Infinity dan Endgame itu ya. Dia satu-satunya dan tidak terhingga. Tidak salah kalau kamu menyebutnya Tuhan, apalagi namanya kalau bukan itu. Oh, apalagi kalau iya yang scene itu ya. Iya. Ya. Jadi Thanos ini kayak pernah bilang bahwa Tuhan itu kayak ada gitu kan. Iya, kayak ada. Jadi dia itu punya tiga sifat ya. Kalau di fisika itu baru 3 sih sebenarnya. Apa aja sih Mas Fauzan? Simetri, Ya. Singularity dan sama infinity atau tak terbatas. Jadi kalian sebut dengan Tuhan itu tidak salah ya. Iya. Ya, oke. Tadi sudah sampai situ. Lalu kita membahas apa aja sih yang mengatur alam semesta ini. Kan alam semesta itu di 95% dark matter sih. Iya. Nah, yang baru kita ketahui itu baru 5%. Nah, 5% itu apa aja sih? Jadi ada 4 bukan teori, 4 apa ya? 4 benda yang mengatur alam ini. Apa aja sih Mas Fauzan yang menurut Fauzan ada gitu di Menurut saya itu hukum yang mengatur alam itu ada gravitasi, elektromagnet, nuklir lemah sama nuklir kuat. Oh. Ya. Jadi itu adalah materi-materi yang sudah mengatur alam ya. Iya. Gravitasi, elektromagnetik, nuklir lemah, nuklir kuat. Nuklir kuat itu yang apa sih, kayak bom gitu mungkin ya? Mungkin. 2 arti. Oke. Ya, sekian dari kelompok kita, biar gak lama-lama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan makasih juga ya Mas Fauzan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.